Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Salmawati, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Narasih Halus Mawe dengan NIM 20256103441. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Swasta Darul Muttaqin kelas 7 dengan materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup, Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Qabir, As-Sami' dan Al-Basir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bro. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kembali. Kita membaca doa sebelum belajar. Kita baca doa dulu. Ayo, kedua, silakan. Taat. Apa itu arti taat? Ada yang tahu? Tidak. Taat artinya menaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ya, hari ini kita belajar tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup, yaitu Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Qabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak hebat. Kali ini kita akan belajar tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, melalui pembelajaran discovery, anak-anak dapat memahami sifat dan makna nama Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Yang kedua, melalui teknik diskusi, anak-anak dapat menemukan cara menampilkan perilaku pede, tekun, teliti, menjadi benar yang baik dan visioner. Dan melalui pembelajaran berbasis produk, anak
berarti nama dan Al-Husna berarti yang terbaik atau indah, sehingga Al-Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna yang pertama kita pelajari adalah Al-Alim, sebagaimana sabda Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hajjahu qawmuhu qala atuhajjuni fillahi wa qul hadan wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'an wasi'a rabbi kulla syai'in 'ilma afala tatadhakkarun. Dalam surat Al-An'am ayat 80 Allah mengatakan bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Kemudian, tidakkah manusia dapat mengambil pelajaran? Kata Al-Alim terambil dari kata Al-Ilm, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tawan Allah tidak terbatas, tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi, karena semuanya berada dalam pengetahuannya. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah untuk menjelaskan kebenaran, dan yang kedua tekun dalam belajar. Nama Al-Soli, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Khabir, sebagaimana dalam Quran surat Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha Halus, Maha Mengetahui. Sesudah kita menonton video, kita sudah tahu arti pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, Ibu ulangi sekali lagi arti tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan makna sifat Allah, yaitu Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang kedua, mengidentifikasikan contoh perilaku yang mencerminkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membiasakan diri untuk berperilaku sesuai dengan nilai Asmaul Husna, Maha mengetahui, Maha mendengar, dan Maha melihat. Yang keempat, meningkatkan kesadaran spiritual bahwa Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, dan Maha melihat dari perbuatan manusia. Nah, sekarang kita belajar tentang meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, dan As-Sami'. Nah, pengertian Asmaul Husna, As-Sami'. Pengertian Asmaul Husna, apa itu arti pengertian Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah Nama-nama Allah, Bu. nama-nama Allah dan sifat Allah yang baik dan indah. Nah, Asmaul Husna ini ada 9. Asmaul Husna ada dalam Al-Quran. Nah, Asmaul Husna ini juga sebenarnya banyak, 100 lebih dari 199. Banyak yang wajib kita ketahui itu hanya 99. Seperti salah satu dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengamalkan atau yang menghafalkannya, dia akan masuk surga. Nah, yang pertama Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Nah, sebagai umat Islam kita harus mengetahui arti Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim, artinya Allah mengetahui sebelum dan sesudah sesuatu ada. Nah, Allah semua mengetahui isi yang ada di muka bumi ini, baik kita pikiran kita, baik perbuatan kita, semua Allah mengetahui, tidak dapat kita sembunyi karena Allah Maha Al-Alim.
yang dapat dilakukan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Alim. Di antaranya rajin belajar. Nah, kita harus rajin belajar, tidak boleh bermalas-malasan. Karena dengan rajin belajar kita dapat mencerahkan masa depan kita. Yang kedua, tidak berprasangka buruk kepada Allah. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan sebab kita berprasangka baik kepada Allah, kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Terus mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Nah, kita harus mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Contohnya ilmu matematika. Dengan sebab kita tahu matematika, kita bisa menghitung, bisa mengetahui harga uang. Dan juga dengan ilmu bahasa. Dengan kita mempelajari ilmu bahasa, kita dapat berbicara dengan baik. Kita sekarang buat kelompok ya. Membagikan soal. Kelompok yang pertama, kedua, ketiga, empat. Coba kerjakan 1 sampai nomor 5 beserta di bawahnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal nomor 1, Allah dapat melihat sesuatu yang tersembunyi adalah bukti bahwa Allah memiliki sifat C al-Basir. Soal nomor 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha mengetahui dengan mendalam. Oleh karena itu Allah memiliki Asmaul Husna Al-Alim. Soal nomor 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar suara apapun yang ada di dalam suara yang lepas dari pengerangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar merupakan makna dari C al-Sami'. Soal nomor 4, cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah kecuali D. Harus selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Soal nomor 5, Hasan selalu berhati-hati dalam sebab ucapannya, karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendengarkannya. Perbuatan tersebut merupakan pengalaman dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Alim. Kesimpulan kegiatan pelajaran materi hari ini, dengan keselatan pembelajaran ini bertujuan membentuk karakter religius peserta didik dengan menumbuhkan keimanan yang kuat dan akhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. karena ia yakin bahwa Allah SWT senantiasa mendengarkannya. Perbuatan tersebut merupakan pengalaman dari keyakinan bahwa Allah SWT bersifat. Jawabannya A. Kesimpulan dari kelompok kami, peserta didik mampu memahami kebesaran dan kesempurnaan Allah SWT dan menunjukkan akhlak mulia melalui peneladanan sifat-sifat Allah. Terima kasih presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3.
mendengar. Allah mendengar segala sesuatu isi di dunia ini, isi seluruh yang Allah ciptakan di atas bumi ini, baik suara jin, suara manusia, suara hewan, suara tumbuh-tumbuhan, Allah bisa mendengarnya. Pendengaran Allah sangatlah luas, bukan seperti pendengaran manusia. Kalau manusia terbatas, kalau Allah tidak terbatas, karena Allah memiliki sifat as-sami'. Terus kesimpulan dari Asmaul Husna Al-Basir, yaitu Allah bisa melihat segala sesuatu, baik itu yang besar maupun yang kecil, baik itu yang nyata maupun yang gaib, yang nggak bisa kita lihat tapi Allah bisa melihatnya, karena Allah memiliki sifat al-basir. Nah, sebelum kita menutup, kita mengingat kembali minggu depan kita akan belajar tentang masalah akhlak terpuji. Nah, sebelum kita akhiri, kita selawat dulu. Ayo, selawat. Adik